Halo, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan masuk ke materi uh, tanggal, tanggal dan jam ya. Nah, untuk menggunakan fungsi tanggal dan jam, kita bisa menggunakan kontrol titik koma di sini. Ini kita coba hapus dulu ya. Untuk membuat tanggal dan jam bisa kontrol titik koma di keyboard di samping huruf L. Kemudian bisa dengan today, buka kurung, tutup kurung, enter. Jika menggunakan jam dan uh, tanggal, kita bisa menggunakan rumus no. Buka kurung, tutup kurung, enter. Nah, di sini dapat jamnya. Untuk mengcopy rumus yang di atas bisa tekan Ctrl D. Lalu kita blok dari sini ke sini, Ctrl D. Nah, untuk mengambil nilai tanggal saja dari sini, kita bisa menggunakan fungsi date. Tekan tombol tab, lalu klik di sini, enter. Oh, bukan date, sorry, day. Day, klik di sini, enter. Untuk mengambil bulan sama dengan month. Tab, lalu klik di sini. Untuk mengambil tahun sama dengan year. Lalu klik di sini, enter. Untuk mengambil jam sama dengan hour. Tab, lalu klik di sini. Untuk mengambil menit sama dengan minute. Klik di sini, enter. Untuk mengambil detiknya sama dengan second. Klik di sini, enter. Nah, untuk membuat sebuah mengambil beberapa nilai tanggal, maka kita bisa menggunakan sama dengan date, menyatukan misalkan ya, ini tanggal. Oh, kita tahun dulu di sini. Kalau sesuai rumusnya di sini tahun dulu, berarti ini tahun, titik koma bulan, titik koma tanggal. Enter. Nah, seperti itu fungsi yang tersedia dan terlihat di Excel-nya. Nah, sekarang kita akan menggunakan fungsi yang tidak terlihat. Contohnya seperti ini. Sama dengan date div. Nah, ini tidak muncul pada saat kita ketik seperti ini, tidak muncul. Karena ini merupakan fitur yang ada di spreadsheet. Hanya saja di Excel tetap bisa dipakai walaupun tidak kelihatan. Div, buka kurung. Nah, cara menggunakannya kita harus memilih tanggal awalnya dulu, titik koma, tanggal akhir, lalu format yang diminta. Di sini kita minta formatnya tahun, seperti ini, tanggal awal, tanggal akhir, dan tahun. Maka akan menghasilkan nilai selisih tahun, seperti ini. Coba kita menggunakan selisih bulan, sama dengan datediv, buka kurung, tanggal awal, titik koma, tanggal akhir, titik koma, M. Untuk mengambil selisih bulan, tekan enter. Nah, segini bulannya. Kalau untuk selisih hari sama dengan datediv, buka kurung, tanggal awal, titik koma tanggal akhir, titik koma, day atau D, enter. Kemudian kita coba untuk mengambil bulan dalam tahun. Misalkan yang ini saya gunakannya kontrol titik koma. Ini saya tarik ke sini. Untuk menggunakan bulan dalam tahun bisa sama dengan date div. Lalu di sini tanggal awal, tanggal akhir, lalu formatnya year, month, bulan di dalam tahun yang sama. Misalkan di sini umurnya 37 tahun dibulatkannya. Lalu 37 tahun itu masih punya sisa ke tahun 2023-nya. Misalkan dia lahir tanggal 1, ini kita ganti 1, 1,
1985. Harusnya kan dia 38 tahun 2 bulan karena ada Februari di sini lewat ya. Nah, itu sisa bulan dalam terakhirnya itulah yang dihitung menggunakan fungsi YM. Selanjutnya, menghitung di sini tadi 38 bulan, 38 tahun 2 bulan, Februari kan. Nah, ada sisa 38 bulan 1 38 bulan 1 bulan ya. 38 tahun 1 bulan. Sisanya ada 8 hari di sini. Karena sampai tanggal 8, berarti kita ambil sisanya sama dengan dative tanggal awal, tanggal akhir, MD ya, MD bulan dalam hari sisa terakhir. Misalkan kita coba lagi di sini ya. Akhirnya 1/1/1985. Nah, ini 1 bulan. Di sini 1/1/1985. 11 hari sisanya karena dia lahir 1 Januari sampai sekarang tanggal 8 misalkan ya. 8 2 2023. Berarti 38 tahun, 1 bulan, 7 hari sisanya. Itu menggunakan fungsi tadi. MD ini yang mengambil hari. Selisih hari dalam tahun yang sama. Ini selisih bulan. Nah, untuk menyatukan semua fungsi itu, kita bisa menggunakan ampersand ya. Sama dengan dative, buka kurung, tanggal awal, tanggal akhir, titik koma, kutip 2, tahunnya saja. Lalu kita kasih ampersand di sini untuk bisa menambahkan teks hari ya, tahun ya, tahun, spasi lagi, kutip 2, lalu ampersand lagi. Nah, ini kita copy. Jika di sini kita ambil tahun, di sini kemudian bulannya, YM. Bulan dan lalu di sini 38 tahun, 1 bulan, ini kita ganti jadi bulan. Lalu kita paste lagi yang terakhir. Di sini, oh ini TM, ganti dulu jadi YM. Di sini MD. Di sini hari, sisa harinya berapa? Hari. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini 38 tahun, 5 bulan, 12 hari ke tanggal 13 Februari ya. Dikasih spasi di sini harusnya biar bulannya ada spasinya seperti ini. Ini lengkap. 37 tahun, 5 bulan. Oh, ini September ya. Berarti kita coba ganti jadi 1 ya. Supaya sesuai. Nah, 38 tahun, 1 bulan, 12 hari. Nah, seperti itu cara menggunakan dative dan fungsi-fungsi tanggal, waktu, dan jam ya. Selanjutnya, jamnya belum ya. Selanjutnya ada menghitung hari kerja. Di sini, misalkan tanggal 8, kita tambahkan angka biasa ke tanggal yang sudah ada. Itu kita bisa menggunakan workday fungsinya. Sama dengan workday. Nah, ini tanggal biasanya. Kita tambahkan bilangan biasa. Dan kalau ada holiday, kita tambahkan tanggal-tanggalnya. Di sini misalkan kecuali tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 misalnya. Atau di sini kita bisa blok kecuali tanggalnya ya. Cuma di sini kita menggunakan workday saja. Kita coba perhatikan. Jadi dia ini kita copy dulu format yang ini. Kita salinkan ke sini. Rabu tanggal 8 ditambah 9 berarti 21 Februari. Sabtu dan Minggu dikecualikan. Begitu cara menghitung hari
Misalkan sering ada mengurus sesuatu di bank atau di kantor pemerintahan, mereka sebutnya 14 hari kerja. Nah, misalkan kita bikin di sini 14, nah di sini tanggal 28. Jadi 20 hari ya, karena ada 6 hari di dalamnya yang 4. Dari Rabu ke sini ada 6 hari Sabtu Minggu. Seperti itu. Ada 6 hari Sabtu Minggunya. Di sini Sabtu Minggunya ada 2, di antara 14 hari ini ada 4 Sabtu 4 hari libur. Maka diurusnya tanggal 28. Seperti itu untuk menghitung hari kerja. Baik, selanjutnya kita ke time. Untuk time, kita bisa lihat di sini fungsi selisih jam bisa sebenarnya dengan begini, sama dengan jam pulang dikurangi jam masuk. Nah, tapi ini tidak akan bisa dikurangkan jika ada jam masuk yang menggunakan shift 1, shift 2, dan shift 3. Maka ini akan menghasilkan NA. Nah, di bagian yang NA ini tidak menghasilkan sesuatu ya, karena kita coba lihat masuk jam 23.45, 23.50 itu kan berarti shift ketiga. Nggak bisa dihitung, langsung dikurangkan. Nah, caranya kita harus menggunakan sama dengan jam akhirnya kita tambahin 1 hari dulu, baru dikurangi jam masuk. Tekan enter, ini kita bisa tarik. Nah, baru berhasil di sini. Karena ini kan sudah 1 hari kemudian ini. Jam 23 pulangnya besok. Nah, kita tambahin 1 hari dulu. Supaya bisa menghasilkan. Ini ya. Kemudian untuk penyebutan desimal. Misalkan ini 8.30. 8 jam 30 menit. Nah, kita sebutnya 8,5 jam gitu ya. Nah, untuk menggunakan fitur desimal penyebutan jam bisa menggunakan uh, kita dalam kurung, lalu jam pulangnya dikurangi, kita masukkan pembulatan, fungsi pembulatan int, lalu kolom, oh sorry di sini salah klik ini, yang ini, lalu ini kita klik lagi di sini, kita tutup kurung, jadi selisih tadi kita kurangi dengan selisih dikali 24. 24 seperti ini. Jam selisih dikurangi, bulatkan jam selisihnya baru dikali 24. Nah, hasilnya gini, 8,5 jam. 8,5. Kita decrease ya. 8,5 jam, 3 jam, 9 jam. Kalau mau dikasih gini, ya sekitar segini. 3 jam, 9 jam, 9,9 jam. Gitu, penyebutan untuk desimalnya. Nah, demikianlah untuk fungsi tanggal dan waktu. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih juga sudah menonton sampai di tahap ini. Semoga tetap semangat untuk mendapatkan sertifikat Udemy Microsoft Excel Basic sampai Advanced-nya ya. Baik, sampai berjumpa di materi selanjutnya.